Assalamualaikum teman-teman. Konten pertama saya Winda dan rekan saya siapa namanya? Haryadi. Teman-teman bisa panggil Kak Adi atau Adi gitu. Nah teman-teman, berhubung ini konten pertama, jadi saya mau kenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga rekan saya. Apa sih hubungan saya sama dia? Nanti teman-teman bisa tahu. Saya adalah seseorang yang menemani dia dari nol, teman-teman. Dari nol tuh kayak dia belum tahu dunia luar gitu. Saya tuh pertama kenal sama dia tahun 2015. Pas saya masih kelas 1 SMA dan dia kelas 1 SMK. Teman-teman, saya dan rekan saya di samping ingin memberi pengalaman atau sharing-sharing ke semuanya bagaimana pengalaman hubungan kita nanti, terus pengalaman rekan saya pas keluar negeri, tepatnya di negara Jepang. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya mengenai negara Jepang ke rekan saya. Nanti konten-konten berikutnya saya buat sesuai permintaan teman-teman semuanya. Baik Kak, kakak kan ex magang Jepang ya. Gimana sih pengalaman kakak pertama ada niatan mau ke sana, gimana caranya biar niat itu terwujud gitu Kak? Oke. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih sekolah tuh ya, yang ingin belajar bahasa Jepang, yang ingin ke Jepang tuh, utamakan niat kalian dulu dari diri kalian masing-masing. Nah, perjuangan saya itu kenapa saya ingin pergi ke Jepang dan apa tujuannya tuh, yang pertama mungkin dari kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya itu ya bisa dibilang orang berkecukupan ya, enggak punya juga ya, enggak juga dibilang gitu. Menengah gitu ya rata lah, intinya kalau buat makan sehari-hari adalah. Nah, dari situ saya ada niatan pengen ke Jepang, pengen kerja tuh Kak, pengen bahagian orang tua. Terus misalkan kakak tuh bisa ke Jepang tuh lewat mana gitu tuh? Dari pihak sekolah kah, menyalurkan gitu? Apa nyari sendiri? Oh, nah saya kan dulu sekolah saya kan ada kerjasama dari lembaga penyalur tenaga kerja gitu Kak, namanya LPK, adalah di daerah Bogor. Nanti kalau ada yang pengen tahu komen aja ya, nama LPK-nya nanti dikasih tahu sama kakaknya. Nah, terus kalau misalkan ada teman-teman, Kak aku sekolahnya nggak kerjasama nih sama lembaga yang menyalurin ke sana, gimana tuh caranya? Oh, gampang Kak, sekarang kan teman-teman pasti punya lah handphone ataupun apapun ya, ada di warnet juga kan. Nah, kalian cari aja di Facebook, di Instagram tuh sekarang udah banyak yang lembaga penyalur tenaga kerja gitu Kak. Jadi kalau kalian pengen bener-bener ke Jepang ya gitu, harus bener-bener nyari dari diri kalian sendiri tuh, nyari-nyari di Facebook. Sekarang kan banyak lah sekarang penyalur tenaga kerja gitu Kak. Terus kalau misalkan, aduh aku pengen ke Jepang nih, tapi takut sama biayanya gitu Kak, saya nggak punya gitu, terus orang saya juga orang yang nggak punya juga, gimana Kak gitu, pengen ke sana gitu tuh, gimana menurut Kakak gitu? Oh iya ya, kebanyakan dari teman-teman semua tuh bilang kalau pergi ke Jepang itu biayanya besar gitu kan ya. Nah, saya dulu pernah baca itu di sekilas di sosial media juga sama. Nah, di situ tuh ada juga LPK yang visinya itu 0 rupiah. Nah, jadi biaya dari sebelum berangkat sampai berangkat itu ditanggung dari LPK. Nah, nanti bayarnya itu setelah teman-teman semua ataupun kalian yang ingin ke Jepang itu
setelah kalian tiba di Jepang, kalian kerja di Jepang, nah kalian bisa tuh nyicil dari gaji kalian tuh buat bayarin pas kalian mau berangkat itu. Nah jadi sekarang tuh udah banyak LPK yang nyediain itu ya, ada talang gitu ya. Terus apa lagi? Udah? Iya itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ke kakak Adi, bisa aja komen, teman-teman komen. Terus kalau misalkan teman-teman tertarik sama konten-konten saya, nanti berikutnya akan buat konten yang sesuai teman-teman pengen gitu. Terus misalkan kak cerita kak gimana kok bisa sih nemenin dari nol sampai kakaknya udah pulang lagi ke Jepang gitu, bagi dong tipsnya, boleh nanti. Tapi kalau ada yang minta ya, kalau enggak juga ya nanti sekitar pengalaman kak Adi aja selama di Jepang. Dan kalau misalkan teman-teman semuanya merasa ini video yang bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang ada di rumah atau di mana gitu. Intinya share video ini jika video ini bermanfaat menurut teman-teman gitu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan pantengin terus channelnya, yaitu loncengnya jangan lupa diklik ya teman-teman. Baik kak, lanjut ya kak. Kayaknya kalau misalkan ceritanya udah, kayaknya kurang deh kak. Lanjut aja ya kak. Boleh. Selama di Jepang tuh kakak ada pengalaman yang gak enak atau enaknya, bisa ceritain nggak kak? Teman-teman semuanya. Oh gitu ya. Oke. Nah buat teman-teman semua dan buat kakaknya juga ya. Nah saya mau mengasih informasi kalau pengalaman enak, nggak enaknya itu pasti ada. Namanya juga orang kerja kan kak. Di sini juga sama Iya. ya. Nah pengalaman nggak enaknya itu kita jauh dari orang tua, dari keluarga, dari saudara. Nah itu pengalaman nggak enaknya itu. Jadi kalian kalau sakit ya kalian ya urus sendiri. Kalau misalkan ada temennya, minta bantuan sama temen. Mungkin itu sih pengalaman gak enaknya. Namanya orang kerja pasti ada lah. Terus pengalaman yang baiknya? Pengalaman yang baiknya itu kita bisa lebih apa ya namanya, menghargai waktu. Nah kita kan kalau biasa kerja di sini kan kayak berangkat jam 8, kita pas nyampe perusahaannya emang bener-bener jam 8, jadi kita nyampe perusahaan jam 8 gitu lah. Kalau di sana nggak gitu. Kalau di sana jadwalnya jam 8 masuk. Nah kita itu usahakan 10 menit atau 15 menit sebelum jam masuk itu udah berangkat ataupun udah di sana. Nah gitu. Disiplin waktu. Terus tempat kerja harus bener-bener bersih. Kalau misalkan kita ngambil barang di tempat itu, nah kita nggak boleh ngembaliin barang itu tuh di tempat yang lain, nggak, harus benar-benar di tempat yang semula kita ambil itu. Nah intinya disiplin. Kalau di Jepang tuh saya juga tahu kan kalau Jepang itu gimana, keren banget sebenarnya. Nah kak, kalau misalkan ada temen-temen nih yang udah ada di sana, baru udah di sana, terus dia ngerasain pengalaman yang gak enak gitu tuh, gimana solusinya kak gitu biar betah di sana sampai lulus kontrak gitu? Oh, oke ya. Iya, itu juga banyak, teman-teman saya juga banyak yang kayak gitu kak. Nah solusinya pertama, kalian ingat dulu di orang tua kalian dulu. Gitu kak. Jadi kalian tuh kerja di sana tuh mau apa? Nah kalau kalian ngerasa capek ataupun kok saya gini terus, dapatnya nggak enak terus gitu kan. Nah kalian ingat orang tua kita aja nggak ngeluh loh ngebesarin kita sampai sekarang ini loh. Sampai kita kan bisa ke Jepang gitu loh. Nah kalian mikir dari situ, oh iya orang tua saya lebih capek daripada saya gitu kan. Masa kita baru capek segini kok mau ngeluh gitu kan, mau minta pulang. Itu sih biar kalian tuh betah gitu kan. Intinya ingat dulu perjuangan orang tua kalian sampai kalian bisa ke Jepang. Nah itu supaya kalian tetap kuat mental dan kuat
Bisik. Oh iya, kakak kenapa sih nggak sama orang Jepang aja? Orang Jepang cantik-cantik, kenapa kakak milihnya ya aku yang ibaratnya kurang banyak kurangnya gitu? Bisa nggak kak kasih tahu ke semuanya apa sih spesialnya orang kita sama orang Jepang? Pastinya adalah perbedaan gitu. Kalau saya sih ya pribadi lebih suka orang lokal. Maksudnya lokal itu orang Indonesia ya. Karena saya cinta Indonesia. Nah, untuk kenapa sih nggak sama cewek Jepang gitu kan? Iya, cantik-cantik. Kalau- kenapa milihnya aku? Emang sih cewek Jepang itu cantik-cantik, putih, bersih, tapi nggak ada minatan gitu kan dari hati tuh. Karena cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati turun ke mata. Itu teman-teman. Intinya kalau kalian punya pasangan, setia pada pasangan kalian, jangan sia-siain mereka. Keren. Nanti kalau misalkan ada teman-teman pengen lebih dalam lagi tahu cerita mengenai hubungan kita berdua, komen aja ya di bawah. Berhubung konten ini kan lagi bahasnya pengalaman kakak selama di Jepang gitu. Nah teman-teman, segitu dulu ya konten dari saya. Kalau teman-teman pengen ada konten yang sesuai teman-teman atau temennya yang ditanyakan, komen aja ya di bawah dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika videonya bermanfaat untuk teman-teman. Nanti video selanjutnya saya akan mewawancarai lagi kakak yang tadi ya. Jangan lupa ya